Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Untuk kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedikit mengerikan ya. Jadi tentang hukum karma. Kita sering banget mendengar kata hukum karma, tapi menurut saya itu ada beberapa hukum karma yang bisa kita jadikan pembelajaran yang sangat berarti gitu. Jadi saya akan memberikan atau mengedukasikan 3 contoh hukum karma yang itu akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti buat kita ya. Jadi yang pertama itu hukum tanam tuai. Nah, jadi kita sering banget mendengar hukum tanam tuai. Apa yang kita tanam, ya itulah yang akan kita tuai gitu. Kalau kita menanam kebaikan, ya kita akan menuai kebaikan pula gitu. Tapi terkadang emang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, pola pikir manusia juga kan berbeda. Jadi setiap kita tidak bisa menanamkan kebaikan, kita juga berharap kebaikan pula yang akan kita terima gitu. Tidak, tapi di sini hukum karma akan tanam tuai itu emang berlaku gitu. Lambat laun, cepat atau lambat, apa yang kita tanam yaitu yang akan kita tuai gitu. Itu sebuah filosofi atau sebuah semboyan atau sebuah peribahasa itu yang sangat nusuk banget ke kita gitu. Jadi bagi teman-teman ataupun buat semuanya, termasuk untuk diri saya pribadi, itu mulai dari sekarang yuk kita semua berusaha untuk selalu menebar kebaikan, berbuat baik, agar ke depan apa yang kita peroleh pun, apa yang kita dapat pun itu hal yang baik, itu hal yang positif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu hukum penciptaan. Jadi yang saya maksud hukum penciptaan itu banyak banget bahan pembelajaran yang kita dapat di situ gitu. Jadi hukum penciptaan itu gini loh yang saya maksud tuh. Jadi yang bisa mengendalikan diri kita yaitu diri kita sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Jadi Jadi terkadang kita selalu sibuk, kita mengalami hal yang buruk contoh, tapi kita menyalahkan orang lain gitu, menyalahkan, tuduh sana tuduh sini gitu. Kita lupa akan introspeksi diri, karena sesuatu hal yang kita lakukan itu atas dasar perintah diri sendiri, terkadang lebih besar ke situ gitu. Walaupun emang ada pengaruh-pengaruh orang, tapi yang bisa mengendalikan diri kita yaitu diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi apa yang kita lakuin, ya itulah keinginan kita. Jadi kalau sesuatu hal terjadi atau hal yang buruk terjadi, mulailah introspeksi diri. Jangan kita saling menuduh sana sini, saling menyalahkan, mencari kambing hitam. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Coba kita introspeksi diri, cari kesalahan kita di mana, dan mulai kita riset ulang, dan mulai kita jadikan bahan pembelajaran, karena di situ penting banget Pak bahan pembelajarannya gitu. Itu yang kedua, hukum penciptaan. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu hukum kerendahan hati biasanya. Jadi ada seseorang atau jadi apa sih namanya? Ada orang yang biasanya egois gitu. Jadi dia tidak bisa menerima bantuan orang lain karena dia egois, seolah-olah diri dia mampu, selalu mampu gitu. Itu emang bagus gitu, tapi tidak selalu seperti itu gitu. Kadang dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, kita membutuhkan bantuan dari orang lain, dan kita pun dituntut untuk selalu rendah hati untuk menerima bantuan orang lain. Jangan egois di dalam situasi ini gitu, karena nanti karmanya yang kita dapat apa? Ketika kita tidak mampu untuk melakukan ini, misalkan sendirian, kita butuh bantuan dari orang lain, tapi kita paksakan, karmanya ya berantakan nanti gitu. Karma yang tidak baik yang kita dapat karena kita memaksakan gitu. Nah,
Itu hukum karma yang menurut saya banyak banget di situ pembelajarannya yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan patokan agar ke depan kehidupan kita atau langkah-langkah kita step by step kita lebih baik gitu. Mudah-mudahan video kali ini atau konten ini bisa sedikit enggaknya menambah wawasan ke teman-teman, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.